Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Alhamdulillah. Gimana kabarnya kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau begitu. Oke, sebelum dimulai, coba kalian cek kanan kirinya. Apakah ada temannya yang tidak masuk? Oh iya, berarti ini masuk semua ya. Oke. Sebelum ibu mulai pelajaran pada pagi hari ini, ibu punya tepuk biar kalian semangat untuk memulai pelajaran. Gini ya, kalau ibu bilang selamat pagi, kalian tepuknya 1 kali. Kalau selamat siang 2 kali, dan kalau selamat malam gitu ya. Oke, kita mulai. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Oke, Ibu harap ini sudah cukup ya sebagai penyemangat kalian di pagi hari ini. Apakah kalian sudah ada yang belajar tadi malam? Siapa yang belajar? Angkat tangan. Oke, nah udah ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya, kita hari ini akan belajar tema 8, subtema 3. Tema 8 tentang minggu, subtema 3 tentang bulan, bumi, dan matahari. Nah, sebelum kita mulai, apakah kalian tahu apa itu gerhana? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya, iya, gerhana adalah gambaran dari proses terjadinya pergerakan benda langit dalam sebuah bayangan benda langit lainnya membuatnya tertutup. Jadi itu pergerakan benda-benda di langit ya. Nah, ada yang tahu gerhana itu ada apa saja sih? Ayo angkat tangan, siapa yang tahu? Ya, apa? Ada berapa? Iya, ada 2. Yang satu apa? Gerhana bulan. Dan yang kedua ada gerhana matahari. Iya, pintar. Nah, sekarang apa perbedaannya gerhana matahari dan gerhana bulan sih, Bu? Nah, oke. Kita bahas satu persatu. Apa itu gerhana bulan dan apa itu gerhana matahari? Gerhana matahari itu terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari berada dalam satu garis lurus yang membuat cahaya matahari yang jatuh ke bumi itu dihalangi oleh bulan. Nah, jadi bayangan bulan itu jatuh ke permukaan bumi dan itu tidak, maksudnya dan cahaya matahari itu tertutup oleh bulan ya. Nah, kalian ada yang tahu ada berapa gerhana bulan itu? Gerhana matahari maksudnya apa saja? Iya, satu ada gerhana matahari total, yang kedua ada gerhana matahari sebagian, yang ketiga ada gerhana matahari cincin. Oke, sekarang aku akan menjelaskan skema terjadinya gerhana matahari. Jadi misalkan saja ini matahari sedangkan ini bulan dan ini bumi. Nah, jadi matahari, bulan, dan bumi itu berada di dalam satu garis lurus. Cahaya matahari ini yang akan dipancarkan ke bumi terhalang oleh bulan. Nah, ini itu disebut penumbra, ini disebut umbra. Sedangkan yang ini adalah penumbra. Nah, sekarang ada yang tahu apa itu umbra dan apa itu penumbra? Yang tahu angkat tangan. Oke, dijelaskan. Umbra adalah bayangan inti yang terbentuk di belakang planet bumi dan jatuh ke bulan. Akibatnya terhalang oleh sinar matahari bumi. Bagian yang paling gelap ini itu adalah umbra. Sedangkan penumbra adalah bayangan kabut yang terjadi pada saat gerhana atau terjadinya bayangan pada bulan. Oke, sekarang kita sudah membahas tentang gerhana matahari. Lanjut kita bahas tentang gerhana bulan. Oh, sebentar. Tadi kan Ibu sudah menyebutkan ada 3 gerhana matahari, yaitu ada gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Ya. Nah, dari ketiga itu ada yang tahu perbedaannya apa saja? Anak-anak?
Ya, jadi untuk gerhana matahari total itu terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Gerhana matahari total ini diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Nah, untuk gerhana matahari sebagian ini terjadi di permukaan bumi yang terkena panumbra bulan. Dan untuk yang gerhana matahari cincin ini terjadi di permukaan bumi yang terjadi karena bulan berada pada titik terjauh dari bumi. Sekarang kita bahas tentang gerhana bulan. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai gerhana bulan. Disimak baik-baik ya, biar lebih jelas. Nah, jadi ini Ibu akan menayangkan sebuah video terjadinya gerhana bulan, biar lebih jelas ya. Sobat Sumber Belajar, gerhana bulan terjadi ketika bulan tertutup oleh bayangan bumi. Peristiwa ini hanya dapat terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan tepat atau hampir membentuk garis lurus. Gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalangi bumi. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Gerhana bulan dapat berdurasi hingga hampir 2 jam. Selain itu, gerhana bulan juga aman dilihat dengan mata tanpa perangkat pelindung khusus. Hal ini karena cahaya bulan saat gerhana sangat redup, lebih redup daripada bulan purnama. Sobat Sumber Belajar, gerhana bulan dapat dibagi menjadi 3, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi, sehingga bulan tertutup penuh oleh bayangan bumi. Bulan yang mengalami gerhana total juga sering disebut blood moon, karena warna kemerahannya. Warna tersebut merupakan akibat dari cahaya matahari yang terefraksi oleh atmosfer bumi dan mencapai permukaan bulan. Yang kedua, gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Sebagian permukaan bulan yang lain berada di daerah penumbra, sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Yang ketiga, gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi ketika seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra, sehingga bulan masih dapat dilihat dengan warna yang suram. Sobat Sumber Belajar, ketika gerhana bulan sedang berlangsung, umat Islam yang melihat atau mengetahui gerhana tersebut disunahkan untuk melakukan sholat gerhana atau sholat khusuf. Di video tersebut dan dari yang apa Ibu sampaikan tadi, jadi kalian sekarang udah tahu apa itu gerhana matahari dan apa itu gerhana bulan. Oke, kita lanjut. Nah, kalian tahu nggak teks fiksi itu apa? Ada yang tahu angkat tangan? Iya, teks fiksi adalah karya tulis yang sifatnya berdasarkan fakta dan kenyataan, serta ada kebenaran di dalamnya yang ditulis berdasarkan kajian keilmuan dan atau pengalaman serta bersifat informatif. Nah, kalian tahu perbedaannya dari teks non-fiksi dan teks fiksi. Nah, kalau teks non-fiksi itu lebih ke nyata ya, benar-benar terjadi. Sedangkan kalau teks fiksi itu kan teks yang misalnya saja kayak cerita novel, dongeng gitu. Kalau teks fiksi itu berupa kejadian yang benar-benar terjadi nyata. Kalau di dalam novel dan di dalam dongeng-dongeng biasanya itu kan hanya imajinatif. Nah, untuk ciri-cirinya teks non-fiksi apa aja? Satu tadi ya, bersifat konotatif, dan yang kedua berisi penjelasan tentang satu hal objektif tertentu yang faktual, dan yang ketiga ada mencapai objektivitas yang tinggi dan berusaha menarik serta mengunggah nalar. Dan yang keempat ada bahasanya bersifat ya, tadi yang bersifat denotatif. Yang keempat ada penjelasan berupa fakta, faktual atau gagasan. Nah, yang kelima dapat dilengkapi gambar seperti grafik, gambar, tabel, dan diagram. Nah, dari penjelasan itu tadi tentang gerhana itu merupakan jika dibuat teks bisa berupa teks non fiksi, karena gerhana itu kan benar-benar terjadi. Misal kalau dibuat teks non fiksi begini, gerhana bulan itu gerhana yang apa tadi? Iya, gerhana yang benar-benar, karena gerhana bulan itu gerhana yang sudah benar-benar terjadi nyata karena kejadian di kehidupan nyata. Oke, lanjut. Tadi udah sampai ciri-ciri teks non fiksi. Sekarang bagaimana cara mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam teks non fiksi? Ada yang tahu gimana? Angkat tangan.
Ya, 1. Perkirakan informasi teks hanya dengan memahami makna kata kunci. Nah, jadi misal kata kunci pada teks ini apa? Dipahami terlebih dahulu. Dan kedua, simpanlah perkiraan informasi. Lalu bacalah isi teks secara menyeluruh. Jika sudah tahu kata kuncinya, teksnya itu dibaca secara keseluruhan. Nanti dicari informasi berdasarkan gagasan utama yang ada dalam paragraf tersebut. Dan kemudian rampung teks tersebut. Nah, Ibu nanti akan memberikan sebuah teks yang teks non fiksi ya. Nah, nanti kalian cari tuh informasinya apa saja. Nanti Ibu akan memberikan teks non fiksi mengenai gerhana. Pertemuan yang sebelumnya Ibu sudah pernah meminta kalian membawa benda-benda untuk praktek gerhana. Nah, sekarang apakah kalian sudah membawa semuanya? Ya udah. Baik, yang perlu disiapkan untuk membuat gerhana, praktek gerhana ini ada bola bekel. Bola bekel ini sebagai apa, Bu? Nah, bola bekel ini sebagai bulan. Dan yang kedua ada bola. Ini bola pasti ya. Nah, ini nanti fungsinya sebagai bumi. Dan yang ketiga ada senter. Nah, senter ini nanti gunanya sebagai matahari. Nah, untuk praktikumnya kalian nanti akan Ibu bagi ke dalam beberapa kelompok ya untuk melakukan percobaan ini. Nah, Ibu bagi dulu ya. Kalau udah dibagi kelompoknya, sekarang mari kita praktek gerhana. Oke, untuk melakukan percobaan sederhana peristiwa gerhana matahari, langkah yang pertama yaitu letakkan bola besar, bumi, bola kecil, bulan, dan senter sebagai matahari pada meja atau lantai pada satu garis yang lurus. Kemudian nyalakan senter, matahari, kemudian arahkan cahaya pada bola kecil yaitu bulan sehingga membentuk garis lurus. Kemudian usahakan melakukan kegiatan tersebut di tempat yang gelap dan amati, catat apa yang terjadi. Nah, bagian yang gelap ini adalah umbra, sedangkan yang bagian pinggir ini yang sedikit kabur itu adalah penumbra. Ini adalah proses terjadinya gerhana matahari. Dan untuk percobaan gerhana bulan, nah maka tinggal memindahkan posisi bulan dan bumi saja. Setelah kalian melakukan praktikum kecil mengenai gerhana ini, nanti kalian buat laporannya. Nah, setelah itu kalian nanti per kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Dan kalian nanti temukan apa perbedaan dan persamaan laporan kalian dengan kelompok lain gitu ya. Oke. Dan jangan lupa nanti digambar hasil dari percobaan tersebut. Maksudnya itu gini, gerhana matahari digambar dan gerhana bulan nanti digambarkan. Oke. Halaman 42. Ini di sini ada teks non fiksi berupa gerhana matahari. Nah, dari teks tersebut yang ada di bacaan ini, coba kalian temukan informasi yang ada di dalamnya. Ya, oke, baik. Sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Siapa yang belum paham? Angkat tangan. Ya, apa? Ingin tanya apa? Oh ya, apakah Ibu pernah melihat gerhana matahari total? Oh ya, oke. Dulu tahun berapa ya? Ibu lupa, itu pernah terjadi gerhana matahari total. Nah, terjadinya itu hanya beberapa menit saja dan itu benar-benar gelap. Nah, kalian belum pernah yang melihat gerhana matahari total berarti ya? Yang sering terjadi itu gerhana apa? Gerhana bulan. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Angkat tangan. Siapa? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, nanti jangan lupa ya dikerjakan LKPD-nya. Nah, ini buat penugasannya ini tadi dikerjakan hari ini tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Setelah itu nanti dipresentasikan. Oke.
Oke, Ibu akhiri ya kalau tidak ada pertanyaan lagi. Tidak ada. Jangan lupa ya untuk selalu belajar dan selalu jaga kesehatan. Ibu akhiri dulu, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.